dengan sejumlah pejabat terkait. Sampai kapan kebakaran hutan dan lahan ini terus terjadi? Apa langkah terbaik dari pemerintah dan masyarakat menghadapi ancaman karhutla? Apakah modifikasi cuaca bisa menjawab tantangan berat pengendalian kebakaran hutan dan lahan? Tim TV One mengabarkan. Memang kondisi kebakaran hutan dan lahan yang saat ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia sangat memprihatinkan, mengingat juga walaupun upaya maksimal untuk memadamkan titik-titik api baik dari jalur darat maupun udara terus dimaksimalkan, tetapi sepertinya modifikasi cuaca juga belum berjalan maksimal nih, Sita. Kita akan bahas ya pada pagi hari ini, kita sudah hadirkan, ada siapa aja, Sita? Ada Wali Kota Pekanbaru, yaitu Pak Agung Nugroho, dan yang sudah hadir di studio Pak Trihandoko Seto, Deputi Modifikasi Cuaca BMKG. Betul. Kita sapa dulu Wali Kota Pekanbaru ya, Philip ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi Pak Agung. Mbak Sita dan Mas Philip. Baik, Pak Agung, saya langsung saja ingin menanyakan bagaimana kemudian kondisi update terkini dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Palembang. Apakah juga upaya pemadaman titik-titik api di sana masih berjalan maksimal atau memang ada beberapa tantangan di sana? Iya, Mas Philip, kami tentu dari Kota Pekanbaru ya, bukan Palembang. Jadi kalau di Kota dari Pekanbaru. Ya, Pekanbaru, ya. Benar. Jadi kalau di Kota Pekanbarunya sendiri sebenarnya ini sudah sangat jauh berbeda dari titik api, dan terkhususnya dari Provinsi Riau yang memang titik api di Kota Pekanbaru itu cuma tinggal per hari ini cuma satu titik saja. Namun memang karena arah angin dari selatan ke utara, jadi saat ini dari Provinsi Sumsel, Jambi dan juga Babel itu semua mengarahnya kepada ke Kota Pekanbaru, sehingga memang untuk ISPU-nya sangat tinggi sekali hari ini gitu. Begitu Mas Philip. Kalau tinggal satu, baik Pak Agung, kalau tinggal satu titik api saja tapi statusnya masih tetap tanggap darurat ya Pak Agung ya? Ya, jadi benar. Jadi kemarin itu alhamdulillah semalam kita dapat informasi dari kepolisian bahwa titik api yang awalnya berjumlah cukup banyak dan saat ini sudah di bawah 100, dan pagi ini kita sudah mulai untuk melaksanakan rapat dari tadi pagi dengan beberapa unsur stakeholder untuk menentukan status di Kota Pekanbaru. Yang dari tanggap darurat mungkin kita sudah siap untuk menurunkan ke siaga darurat, karena memang modifikasi cuaca alhamdulillah didorong juga dengan tentunya sholat istiqoh, itu alhamdulillah beberapa titik saat ini sudah ada mengalami hujan dan juga sudah berawan di Kota Pekanbaru. Yang awalnya jarak pandang itu di hari Senin lalu dan di beberapa hari ke belakang itu di bawah 1 kilometer. Seperti itu Mbak Sita. Pak Wali, berarti modifikasi cuaca yang juga sudah mulai ada turun hujan di wilayah Pekanbaru juga tentunya ikut membantu secara maksimal begitu ya pemadaman titik-titik api ataupun pengurangan kabut asap yang terjadi di Pekanbaru begitu, Pak Agung? Oh iya, jadi Mas Philip, kami ini mengalami ISPU itu 817, tinggi sekali. Dan untuk ini udah sangat berbahaya sekali. Namun memang cuaca hujan ini alhamdulillah di Kota Pekanbaru itu sudah mengurangi dari asapnya. Namun karena asap ini ya kita bisa sampaikan bahwa kiriman karena ada arah angin dari selatan ke utara, sehingga memang ini meredakan sementara. Harapannya adalah tentu di provinsi-provinsi seperti Sumsel, terus Babel, Jambi ini yang memang Sumsel kami dapat informasi dari BMKG yang kami tiap hari berkoordinasi terus, dan juga dengan beberapa stakeholder masih di angka 1.280. Harapannya memang dari Kota Pekanbaru berharap bagaimana dari titik api yang di Sumsel dan Babel serta Jambi ini bisa padam dan sehingga asapnya tidak mengarah ke Kota Pekanbaru, seperti itu.
Saat ini Mbak Sita dan Philip, pemerintah Kota Pekanbaru sudah melakukan untuk pembelajaran jarak jauh, baik itu dari PAUD hingga di tingkat SMA. Seperti itu Mbak Philip dan Mbak Sita. Pak Agung, mungkin singkat saja Pak, artinya kalau untuk kondisi udara di Pekanbaru saat ini apakah memang masih zona merah atau sudah mengalami penurunan ataupun perbaikan Pak Agung di sana? Iya, kalau untuk hasil di pagi ini, ISPU itu jam 9.817, Mas. Udah ini jam 9 pagi tadi. Statusnya berbahaya kalau untuk dari parameternya ISPU. Seperti itu. Kita juga berkoordinasi dengan dengan dokter-dokter paru. Memang harapan mereka kita sudah melakukan sosialisasi untuk pengurangan aktivitas di luar ruangan dan juga pembelajaran jarak jauh seperti itu. Tapi ada keluhan seperti gangguan pernafasan seperti itu dari masyarakat. Datanya seperti apa Pak Agung sejauh ini? Ya, kita membuka Puskesmas ya, karena kemarin kita sempat di posisi tanggap darurat dan hari ini kita turunkan ke siaga darurat. Ini kita Puskesmas yang biasanya itu hari libur itu tutup, saat ini kita tidak ada tutup, bahkan kita buka di setiap harinya menjadi garda terdepan. Dari hasil laporan ke Kepala Dinas bahwa peningkatan orang berobat terkait ISPA ini cukup tinggi di Kota Pekanbaru, dan ini memang seperti yang kita rasakan bahwa tenggorokan kering, mata pedih itu dirasakan oleh masyarakat di Kota Pekanbaru. Baik, kita akan coba tanyakan ke Pak Seto. Pak Seto, artinya begini, kalau kita lihat kan beberapa titik api yang menyebabkan timbulnya asap yang cukup pekat dan mengganggu warga. Ini upaya pemadamannya kan salah satunya selain melalui darat begitu ya, ada modifikasi cuaca. Sebenarnya kondisi modifikasi cuaca saat ini lebih gampang mengusir hujan atau mendatangi hujan, Pak? Begitu pertanyaannya. Oh, diusir. Kan diusir kan gitu. Kalau hujan biasanya dibikin cerah. Tapi kalau dari cerah dibikin hujan itu sulit nggak sih, Pak? Iya, jadi gini, modifikasi cuaca memang bisa mengurangi hujan, bahkan pada titik tertentu menghilangkan hujan. Oke. Tapi memang nature-nya modifikasi cuaca itu awalnya tujuannya menambah hujan, menghujankan. Itu yang persoalan sendiri. Pekanbaru itu provinsi Riau ya, dengan kota Pekanbaru itu adalah provinsi yang memang paling banyak melakukan operasi modifikasi cuaca. Oke. Bahkan sejak bulan Februari kita melakukan, Februari, Maret, April ya, kemudian kemarin bulan Juli sampai Agustus sedang kita lakukan sampai sekarang. Alhamdulillah hasilnya memang cukup baik, dan kita lihat Pekanbaru hotspotnya tadi dilaporkan sangat kecil ya. Menurun ya Pak ya? Menurun sangat drastis. Yang mudah-mudahan bisa kita maintain sampai dengan nanti memasuki musim hujan. Memang kendalanya dalam musim kemarau, apalagi El Nino, itu awannya itu tidak selalu tersedia. Oke. Jadi untuk melakukan modifikasi, maka kita harus mampu mengintip nih, kira-kira besok ada awan di mana, ya, lusa ada awan di mana. Berarti dipantau dulu, Pak Seto. Ya, diprediksi. Diprediksi. Ya, jauh-jauh hari kita prediksi. Besok, lusa, seminggu ke depan, 10 hari ke depan, kira-kira awan itu tumbuhnya di mana saja, seberapa masif awan itu akan ada, sehingga kita bisa lakukan modifikasi di mana dengan kekuatan berapa. Nah, itu memang BMKG dengan kekuatan lebih dari 10.000 alat pengukuran cuaca terus bekerja maksimal ini. Betul. Itu untuk melihat potensi-potensi yang ada supaya bisa dimanfaatkan melalui operasi modifikasi cuaca. Karena itu tadi bahannya tidak tersedia banyak ini.
Ya artinya kan tapi kalau modifikasi cuaca kan bahannya berarti kan utamanya ada awannya dulu yang dipantau ya Sita ya. Nah, Iya. di mana aja nih awannya nanti kita bahasnya nanti ya Philip ya. Betul. Tapi kita ucapkan terima kasih dulu untuk Wali Kota Pekanbaru. Ya Pak Agung Pak untuk waktunya Agung. ya telah bergabung bersama kami di pagi-pagi seru. Nanti juga kita akan masih berbincang dengan Pak Seto. Kita tanya nih titik-titik awannya kira-kira ada di mana saja. Yang mana yang bisa ya. dimodifikasi ya Betul. Philip ya. Sesaat lagi tetap bersama kami di pagi-pagi seru. Pasti seru.